Afasia merupakan gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Penyebab afasia. Yang pertama, stroke. Saat mengalami stroke, tidak adanya aliran darah ke otak menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di bagian otak yang berfungsi memproses bahasa. Sekitar 25-40% penderita stroke akan menderita afasia. Kedua, kecelakaan otak. Trombosis merupakan penyumbatannya pembuluh darah. Aneurisma merupakan kebocoran pada pembuluh darah. Gejala afasia berbeda-beda tergantung dengan bagian dan parahnya kerusakan otak yang terjadi. Afasia global merupakan afasia yang paling parah, karena penderita afasia global hanya mampu memproduksi beberapa kata dan tidak bisa membaca maupun menulis. Penderita afasia Broca walaupun bisa memahami pembicaraan dan membaca, tetapi penderita ini mengalami kesulitan dalam menyampaikannya dan terbatas dengan menulis. Mixed non-fluent afasia hampir sama dengan penderita afasia Broca, tetapi penderita mixed non-fluent afasia lebih parah karena mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata yang didengar maupun yang dibaca. Afasia Wernicke. Pada afasia ini tidak mengalami masalah dalam memproduksi kata, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami ucapan yang ingin disampaikan, sehingga penderita afasia Wernicke berbicara dengan menggunakan kalimat yang panjang dan sering tidak memiliki arti. Afasia anomik. Penderita mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata yang ingin disampaikan, seringkali menggunakan kata benda atau kata sifat. Afasia primer progresif merupakan sindrom neurologis di mana kemampuan bahasa terganggu perlahan-lahan. Keadaan ini disebabkan masalah neurodegeneratif, misalkan karena penyakit Alzheimer. Pada kasus ini, terdapat kerusakan jaringan otak yang berfungsi untuk kemampuan bahasa. Walaupun diawali masalah berbahasa, pada tahap lanjut dapat timbul masalah lainnya, misalkan kehilangan memori. Diagnosa afasia. Yang pertama dengan penilaian komunikasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pasien dalam menulis, membaca, berbicara, memahami percakapan, dan ekspresi verbal. Yang kedua ada pemindaian otak. Pemindaian bertujuan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada otak dan melihat seberapa parah kerusakan tersebut. Pemindaian bisa dilakukan dengan MRI, CT scan, atau memakai tomografi emisi positron atau PET scan. Pengobatan afasia. Pengobatan untuk penderita afasia berbeda-beda, tergantung dengan bagian otak yang rusak, penyebab terjadinya kerusakan otak, serta usia dan kondisi kesehatan pasien. Jika kerusakan otak tergolong ringan, maka afasia akan membaik dengan sendirinya. Jika kondisinya cukup berat, maka pengobatan bisa dilakukan dengan beberapa metode berikut. Terapi wicara. Terapi wicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berbicara penderita, dan harus dilakukan rutin dengan menggunakan teknologi seperti program komputer atau aplikasi. Terapi ini disarankan untuk penderita afasia akibat stroke. Meminum obat-obatan. Beberapa jenis obat diberikan oleh dokter untuk melancarkan aliran darah ke otak dan mencegah berlanjutnya kerusakan otak, serta menambah jumlah senyawa kimia yang berkurang di otak. Operasi. Operasi dilakukan jika mengalami afasia akibat terdapatnya tumor di otak. Operasi bertujuan untuk mengangkat tumor di otak dan diharapkan akan membantu mengatasi afasia. Kapan harus konsultasi ke dokter? Pencegahan afasia. Secara medis sih belum ditemukan cara pasti untuk mencegah afasia, tapi langkah terbaik adalah menerapkan sistem hidup sehat. Yang